Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ya saya juga punten pakai jaket lagi ya, mendadak dingin lagi teman-teman. Lagi di puncak mungkin ya, jadi ya berasa hawa-hawa tirisnya. Baik teman-teman, ini kita akan bahas beberapa fakta di balik laga tadi malam antara Bali United menghadapi tamunya yaitu Persib Bandung. Apa saja yang terjadi dan hal menarik apa saja yang memang terlewat dari pandangan teman-teman Boboto semua. Baik teman-teman, yang pertama ini langsung saja mengenai laga semalam dengan hasil imbang 1-1 ini, ternyata ya banyak juga pihak yang tidak menerima atau menyesalkan gitu ya. Walaupun kalau dari pihak Persib sendiri ya alhamdulillah dengan kemenangan ini, tapi ada beberapa catatan sampai ngirim surat ke Komdis atau ke PT LIB lah, ininya surat protes gitu ya mengenai wasit. Nah ini selengkapnya menurut penuturan dari Bojan Hodak semalam selepas dari pertandingan gitu, mengatakan bahwa saya sebelum pertandingan memang sangat mewanti-wanti bahwa masalah wasit ini krusial, katanya ini penting karena ini juga laga yang memang big match bisa dibilang begitu. Jadi wasit pun ya sangat krusial di sini, dan terbukti kata Bojan Hodak tadi malam wasit yang memang tidak menjalankan tugas seperti yang biasanya, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa mengatakan lebih banyak mengenai wasitnya kayak gini kayak gitu ya, karena ya ini mungkin sudah ada sebelumnya di warning juga untuk Bojan Hodak, sehingga kata Bojan Hodak saya tidak bisa mengatakan lebih lanjut lagi mengenai wasit, hanya saja ya kita akan mengirimkan surat protes resmi lah gitu ya ke federasi. Nah kalau memang saya mengatakan tentang wasit A, B, C itu takut gaji saya dipotong dan istri saya akan marah katanya masalah itu. Nah ini mungkin sedikit ya sindiran yang memang tertuju kepada wasit gitu ya teman-teman. Intinya wasit memang tidak menjalankan tugasnya dengan baik lah menurut Bojan Hodak semalam. Bukan hanya itu saja, jadi Bojan Hodak pun mengupdate mengenai permainan Persib Bandung semalam. Itu memang ya Persib Bandung sempat kesulitan katanya menghadapi Bali United, dan benar saja selepas gol pertama dari Bali ini ya beberapa pemain Persib memang tidak fokus, memang ya entah ada apa, tidak berjalan lah strateginya. Tapi begitu pemain baru masuk, dari Beckham Putra masuk dan lain sebagainya, ini mengubah ya pertandingan juga teman-teman. Dan ya perlu disyukuri hasil 1-1 ini juga tidak terlepas dari ya beberapa keuntungan yang dimiliki oleh Persib Bandung teman-teman. Jadi intinya menurut Bojan Hodak kita akan melanjutkan tren positif ini laga demi laga. Jadi ketika ditanya apakah ya Bojan Hodak memang Persib menghindari juara tengah musim atau bagaimana, tapi kan tidak mengubah hasil apapun. Kalaupun Persib kalah tadi malam tetap menduduki posisi pertama di setengah musim ini. Dan Bojan Hodak juga menjawab ya banyak yang menganggap bahwa juara tengah musim ini tidak menjadi juara di akhir musim. Nah ini mencoba dipatahkan. Jadi kata Bojan Hodak ya kita mencoba ya mematahkan mitos tersebut. Ya anggap sajalah dulu waktu saya datang ke Persib Bandung musim kemarin gitu ya, banyak yang beranggapan bahwa ya pelatih asing tidak pernah ada yang membawa Persib juara. Jadi saya sudah patahkan mitos tersebut, katanya bahwa pelatih asing bisa juara. Lalu ketika mengatakan juga sangat sulit mengalahkan Bali United dari musim yang lalu katanya, tapi saya patahkan juga mitos tersebut, sehingga ya sudah beberapa mitos saya patahkan, tinggal ya mitos yang saat ini katanya juara paruh musim tidak juara di akhir musim. Namun saya yakin kita bisa back to back juara lagi menurut Bojan Hodak,
dengan kompetisi yang full gitu ya, full kompetisi, dan juga ya dengan kapasitas sebagai pelatih asing gitu teman-teman. Nah ini mudah-mudahan kita doakan saja semuanya lancar dan ya tidak kurang satu apapun gitu ya, dan pemain juga sangat senang dengan hasil imbang, disyukuri gitu ya, karena kerja kerasnya sudah terbayarkan. Jadi alhamdulillah dari segi Persib Bandung seperti itu. Nah ini juga menjadi yang masalah adalah ketika semalam itu memang ada beberapa rombongan teman-teman bobotoh, ternyata banyak juga gitu ya, bahkan disorot TV, bahkan diungkap oleh presenternya gitu ya, oleh ya komentatornya, yang mana ya ini menyebabkan sepertinya memang sudah terang-terangan Persib Bandung akan terkena denda untuk penonton away teman-teman. Tapi kalau Persib ya hanya denda penonton away saja, terbaliklah dengan Bali United yang banyak banget ini menerima denda nantinya. Jadi banyak beredar video, foto yang memang ya ini juga biarin aja lah kalau dari segi teman-teman bobotoh, harusnya kan itu ditutup-tutupin gitu ya biar tidak nyebar, tapi ini banyak banget nyebar dari mulai teman-teman bobotoh ini yang lagi di stadion, foto yang lagi di sini, di video dan lain sebagainya. Jadi ya memudahkan juga tim investigasi dari Komdis PSSI melihat, wah ini mah buktinya sudah banyak gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti lebih bijak lagi bermedia sosial teman-teman. Kalau memang mau away ya mangga lah sendiri, tapi ya tidak disebarkan ke publik gitu ya, sehingga ya mungkin ada motif-motif tertentu atau bagaimana sih juga kurang paham. Tapi yang jelas kalau dari Bali United ini akan menerima kurang lebih 4 denda teman-teman. Denda yang pertama tentu saja karena Bali United ini pemainnya menerima 6 kartu kuning dan 1 kartu kuning untuk pelatih gitu ya, jadi total 7. Namun untuk pemain Bali United itu terkena 6 kartu kuning, sehingga akan mendapatkan denda 50 juta karena sesuai dengan peraturan di PT LIB juga 5 pemain yang terkena kartu kuning di dalam satu pertandingan, satu laga itu akan terkena denda gitu ya, dendanya 50 juta. Itu denda yang pertama 50 juta. Kehadiran supporter tamu karena tidak bisa mencegah supporter tamu itu 25 juta. Lalu juga ada pelemparan botol minuman ke lapangan. Nah ini juga sengaja kita tidak pakai itulah biar tidak ditiru oleh bobotoh nanti ya. Nah untuk masalahnya ini juga katanya kabarnya ada yang tidak puas dengan penampilan Bali United, dan ada juga yang memang tidak puas dengan penampilan secara individu kepada pelatihnya Teko teman-teman. Ini dari ya supporter Bali United sendiri gitu ya, pelemparan botol minuman ke dalam lapangan. Yang ketiga, denda ketiga. Denda terakhir atau denda keempat adalah penyalaan flare. Katanya ada flare di tribun selatan kalau nggak salah katanya, atau utara ya, selatan kalau nggak salah. Ini katanya ada flare yang memang menyala gitu ya, jadi memang akan terkena 4 sanksi untuk Bali United sendiri. Nah selain itu juga untuk faktor permainan kita tahu sendiri lah kalau Bali United kan masih berguling-guling gitu ya. Namun ya dari pelatihnya sendiri kurang respect teman-teman, yang mengatakan bahwa harusnya gol Persib ini tidak sah katanya, karena sebelum gol terjadi ada pelanggaran, namun ya wasit sendiri tidak mengindahkan atau tidak meniup fluid gitu ya. Jadi bukan hanya Persib Bandung saja yang memprotes ke pemimpinan wasit, tapi Bali United sendiri memang memprotes ke pemimpinan wasit. Jadi wasit ini diprotes oleh kedua klub yang bermain tadi malam teman-teman. Jadi ya Teko sendiri lebih menyalahkan wasit, dan juga ya sebetulnya lebih memuji timnya, wajar gitu ya. Bali United katanya bermain efektif, mengontrol permainan, hanya gol yang harusnya tidak sah saja katanya yang merubah permainan Bali United, dan terkena kartu merah di terakhir juga itu merubah sedikit permainan Bali United. Tapi ya alhamdulillah apapun itu kita syukurin saja. Silahkan, kalau biasanya kan yang draw di kandang itu rasa kalah gitu ya, yang kalah biasanya menjelaskan, yang menang biasanya merayakan gitu ya. Jadi dengan hasil draw ini ya kita mah merayakan teman-teman gitu ya, sambil ya menunggu pertandingan selanjutnya di Biak teman-teman. Nah ini apakah memang akan ada pemain baru
ketika bermain di Biak, kabarnya begitu karena pemain baru ini sudah didaftarkan ke PT LIB teman-teman. Jadi jangan salah sangka kalau memang katanya kitas belum selesai dan ini sebagainya belum selesai, tapi kok bisa didaftarkan? Bisa, kalau didaftarkan bisa teman-teman. Namun ya kalau bermain boleh tidaknya kan harus dokumennya harus selesai semua dulu, komplit gitu ya. Kalau didaftarkan saja bisa. Nah tapi sekarang didaftarkan sudah dan juga kitasnya katanya sudah selesai. Kan kemarin juga sempat kita bahas kitas itu katanya 5 hari sudah selesai, walaupun waktu normalnya 2 minggu 14 hari kerja, tapi ya kita tahu lah 5 hari sudah bisa selesai. Katanya kemarin sudah kita infokan 4 hari yang lalu malah ya saya bahas kitasnya katanya sudah diurus, sudah oke. Ada pemain yang katanya sudah deal, kita sudah diurus, tinggal terbang ke sini gitu, atau ya tinggal gabung dengan Persib Bandung lah teman-teman. Nah ini juga semakin menunjukkan bahwa kalau bergabung dengan Persib Bandung di tanggal 11, mestinya sudah bergabung latihan dengan Persib Bandung ketika ya official training menghadapi PSBS Biak besok teman-teman. Nah, apakah memang jadi hari ini akan diumumkannya? Kita tunggu teman-teman. Jadi ini detik-detik menunggu Wilujeng Sumping gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.